udah nggak ada tinju-tinjuan, pakai pistol dong. Oh ya, aku pakai pistol. tapi kok sakit ya? Iya, jangan loncat-loncat, kakinya di lantai aja coba. Oh, di lantai. Pakai gitu. sini, muter. Muter, pinggang. Iya, coba. Aduh. Maju dikit boleh sih. Oke, siap. Ini diajarin ya sama masternya nih. Oke, siap. Yuk. Gitu ya? Ya udah lebih baik Gitu. lah. Poin berapa? Ya, D lah ya. Ya. Tapi udah lulus Udah kalau di lulus ya? sekolah. Oke, saksikan saya di film berikutnya dia. Iya boleh. Oke, jadi Livi ini sebelumnya kan sempat ngajar kalau nggak salah, ngajar bela diri ya? Iya, dulu pas SMA tuh ngajar anak-anak kecil. Terus pas pindah kuliah di Seattle saya juga ngajar. Di Seattle ngajar dari umur sekitar 4 tahun sampai 60 ke atas. Oke. Gitu, Tapi ngajar itu wushu. apa aja tadi? Kendo ya? Kendo Wushu, atau ngajar wushu. Iya. Oke. Nah sejauh ini kan, ini yang gue denger justru Livi nih di usia yang sekarang sudah ada sekitar 26 penghargaan bela diri. Benar? Benar sih. Oke. Nah itu apakah cuman di wushu doang, di kendo atau ada lagi? Itu waktu itu jadi pas kuliah kan sambil banyak latihan juga dan banyak latih itu ikut pertandingan karate, pertandingan taekwondo, terus pertandingan wushu juga, kungfu itu ikut dari yang dari apa city level, club level, terus national level juga ikut semua gitu. Karate, kungfu, taekwondo, Iya. udah pernah coba? Oke, dan semuanya ngajar? Ada cuma wushu doang? Ngajarnya cuma wushu doang. Wushu doang, Iya. tapi at least bisa ya semuanya ya? Specialty-nya jadi specialty-ku tuh wushu gitu. Wushu? Iya. Hai buset, banyak banget bela dirinya. Nah ini pertanyaannya lagi nih. Jadi kalau Livi sendiri kan belajar bela diri itu dari kecil banget ya? Iya. Dari waktu itu sama papa ya yang Iya. ngajarin ya? Papa belajar bela diri itu juga? Wushu juga? Papa hobi sih, papa hobi kungfu. Oke. Nah, jadi dari kecil istilahnya udah belajar bela diri ini, saya pengen nanya. Tujuannya kamu belajar bela diri itu apakah cuman pengen keren atau bisa membela diri sendiri atau ada motivasi lain gitu? Jadi sebenarnya orang yang belajar bela diri tuh justru nggak gitu suka berantem. Kalau udah Oh, ya? mulai makin bisa malah mulai lebih nggak suka berantem gitu loh. Oke. Jadi ini nggak suka berantem ya, nggak apa-apa ya? Nggak Sekarang suka berantem udah ya? nggak, dulu suka. Oh, dulu suka, oh, ya. Berarti sekarang masih bisa deket-deket. Terus jadi kalau bela diri tuh bagus ya, itu membuat kita lebih pede lah ya. Jadi bukan berarti kita bisa kayak kalau misalnya jalan sendiri malam-malam tempat sepi juga jangan. Cuman kalau misalnya kita pada situasi itu kita lebih oke lah gitu. Pernah ngalamin pengalaman yang kayak gitu, misalnya lagi sempat mau ke jambret gitu atau misalnya sempat mau berantem sama orang akhirnya menggunakan ilmu bela diri itu? Ya pernah sih dulu masih Pernah. kecil, tapi sekarang udah nggak lagi deh. Oh, udah nggak inilah semua harus diselesaikan Masih dengan baik-baik ya, musyawarah. Musyawarah, iya. tapi sempet lah dulu dong berantem Dulu dong sempat ya pas kan? masih kecil, terus kan kalau udah mulai makin bisa kita bela diri, makin nggak pengen lah berantem. Itu udah lebih nggak pengen justru. Gitu. Tapi ada kisah nggak dulu waktu masih sekolah gitu tiba-tiba nonjok anak orang gitu berdarah? Iya, jadi dulu tuh ada anak kan nggak, jadi dia tuh nggak bawa duit makan siang. Aku nggak kenal justru, lagi ngantri di kantin gitu loh. Terus aku pinjemin duit kan, terus dia nggak mau bayar, terus dari 3 minggu nggak dibalikin. Buset. Terus dia kan gede kan, orangnya tinggi gede Laki? gitu, dia nantang juga. Laki? Dia nggak mau buset. bayar. Oke. Laki dia nantang, ya udah terus berantem. Soalnya aku kasih duit baik-baik, terus dia nantang gimana sih? Ya udah, terus kan harus membela diri kalau kayak gitu. Basah dong, sini kecap dong ya, berdarah dong gitu ya. Itu Enggak lah, gimana? cuman aku tendang aja, terus habis itu minta maaf, terus habis itu dia kasih aku duitnya balik, ya udah. Yuk, berarti kita naik dulu nih. Mau berantem? Ayo. Aduh, jadi Gak lah, takut. bercanda ya. Baik. Tuh, ini ada apaan aja nih, Liv? Ini buat latihan tinju. Jadi biasanya pelatihnya megangin ini terus tinju di sini. Kalau awal-awal belajar tinju. Kurang masuk badannya. Nah, terus masih seret jadi nggak terbang kalau tinju gitu. Enggak ah. Coba. Oh, Udah, berarti I'm Liv a yang pakai. woman. Liv yang pakai. Gue yang Ya nonjok udah, ya. Oke, baiklah. Ntar gue asing gitu.
Di targetnya. Salah-salah gitu. Targetnya yang ini. Oke. Adalah gitulah ya pokoknya. Salah juga mukulnya. Oke, Livi. Nah ini yang sarung-sarung tinjunya ya? Iya itu sarung tinju. Kalau yang itu buat kaki supaya kalau pelindung ya? nendang banyak nggak memar. Oke deh. Kalau latihan kan biasanya bisa berapa ratus kali gitu. Oke. Jadi sebetulnya dari bela diri ini akhirnya ngebawa lo jadi apa? Masuk dalam dunia film sebetulnya. Ini adalah modal utama dari seorang Livi Zhang, bener? Iya betul. Bela diri. Oke, sip. Jadi sebetulnya apa namanya nih? Jadi kan nanti kedepannya nggak cuman hanya berhenti di genre ini ya? Ya nanti kedepannya mungkin lebih explore genre lain juga. Oke, jadi di Brush with Danger ini sebetulnya saingannya banyak banget ya. Ada apa? Fury, ada apa lagi? Interstellar, terus Hunger Games. Hunger Games, Iya. oke. Lumayan banyak ya. Beberapa sih udah gue nonton. Iya. Nah kalau misalnya untuk di Indonesia sendiri rilisnya kapan nanti? Mungkin ya, hopefully mungkin akhir tahun ya. Tapi Akhir we'll tahun see. Ya, semoga masuk Indonesia. Oke. Kita pasti tunggu lah ya. Iya. Oke, untuk penayangannya. Nah, terus kalau misalnya untuk lu sendiri nih, ya kan, di usia sekarang itu under 30 sudah mencapai pencapaian-pencapaian ini, gitu. Kedepannya lu punya target apa sih? Ya, kedepannya pengen terus berkarya dan moga-moga filmnya makin bagus, makin banyak ditonton. Amin. Makin keren. Iya. Keren sih udah sih, tambah Ya, keren lagi. semoga makin keren. Oke, iya. Nah kalau sekarang lagi ngerjain project apa? Jadi kita baru selesai syuting film keduaku, sekarang lagi diedit filmnya. Itu genre-nya action thriller. Action thriller. Iya. Oke. Pemainnya dari Hollywood juga? Ya, semua syuting di LA, di Los Angeles. Oke. Nah, sekarang nih pertanyaannya. Jadi sebagai seorang anak muda Indonesia, ya kan? Anak muda Indonesia yang akhirnya berkarir sampai ke Hollywood. Kedepannya apa sih mimpi-mimpi besar Livi untuk anak-anak Indonesia? Terutama dalam bidang film ini. Mimpi-mimpi besar lo maksudnya? Oh iya, jadi nanti kedepannya saya emang pengen syuting di Indonesia. Jadi kalau bisa co-production dengan Amerika gitu. Jadi filmnya lebih mendunia juga kan? Dunia. Iya. Oke, siap. Kita doain ya. Iya, Oke, thank you. mudah-mudahan bisa sukses, bisa semua mimpi-mimpinya bisa tercapai dan kita siap tonton pokoknya filmnya. Oke? Oke, yuk. Oke. Kita harus coba gimana kekuatannya. Let's go. Oke. Ada. Oke. Oke, jadi yang bisa kita pelajari di sini adalah tetaplah bermimpi, tetaplah punya mimpi besar untuk Indonesia. Kalau kata Walt Disney, dream, believe, and dare. Ada. Thank you.